Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, dalam keadaan baik, sukacita, selalu mengalami berkat dan kemurahan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan kembali menggumuli kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama berdasarkan Almanak Nas saat ini bagi kita, kitab Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-15 hingga pasal 3 ayat yang ke-5. Ada dua judul perikop Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Yang pertama, Israel ditolak dan dipulihkan. Dan perikop yang kedua, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Saya membacakan dua bagian ayat. Pertama dari pasal 2 ayat yang ke-19 dan yang kedua dari pasal 3 ayat yang ke-5 demikian. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya memberi tema renungan bagi kita ialah membina relasi yang benar dengan Allah. Di zaman Nabi Hosea, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dengan cerita kehidupannya yang begitu unik, terutama rumah tangganya yang Tuhan jadikan cerminan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan, sekaligus memperlihatkan tentang kesetiaan dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah pudar kepada umatnya. Apa yang terjadi? Israel berzina dari Allah. Mereka sudah dipinang, mereka dijadikan milik kepunyaan Tuhan. Mereka adalah bangsa pilihan, tetapi mereka malah memilih untuk memuja dewa Kanaan, dewa Baal, dan Tuhan menghukum mereka. Dan hukuman ini terlihat begitu kejam, terasa begitu kejam, namun semata-mata agar umat Tuhan berbalik kepadanya, mencarinya, mengenalnya, memahaminya lebih dalam lagi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana relasi suami istri yang unik, identik dengan cinta, identik dengan kesetiaan perjuangan. Tentunya kesetiaan dalam suka maupun duka, saling melengkapi, menopang, menguatkan, menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Tetapi kali ini justru keluarga Hosea dan istrinya Gomer adalah hubungan rumah tangga yang rusak dikarenakan Gomer selingkuh. Ya, Hosea menggambarkan Allah yang begitu setia mengasihi umatnya meskipun umatnya telah ingkar. Dan Gomer melambangkan Israel yang begitu tidak setia kepada Allah. Tetapi Tuhan ingin sekali Israel berbalik dan mengingat kembali bagaimana kasih setia Allah selama ini telah mendampingi mereka dalam suka maupun duka. Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat, apa hal yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh akan kita gumuli, kita patuhi dalam kehidupan kita dalam ketaatan? Membina relasi yang benar dengan Allah. Alkitab saat ini memberi beberapa gambaran bagi kita. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang mengenal Allah. Itu yang pertama, mengenal dalam arti bukan sekedar kenalan, tetapi benar-benar mengenal, tidak asing. Kita mengenal Allah secara pribadi, tidak berbagi, tidak membagikan penyembahan kita, tempat kita menyembah dengan ilah lain, tidak membagi tujuan-tujuan doa dan ucapan syukur kita. Cinta kasih yang tidak bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah kasih kita cinta dan kasih yang tulus, kita juga harus demikian.
Ibarat berkeluarga, gimana rasanya Bapak Ibu saudara-saudaraku jika berat sebelah? Hanya istri yang mencintai atau hanya suami, tetapi sebaliknya pasangan kita tidak mencintai dan mengasihi kita, tidak perhatian, tidak peduli. Itu tentu sungguh menyakitkan. Dan relasi itu tentu tidak sehat, hubungan itu tentu tidak baik dan lebih ke arah tidak benar. Demikian juga sebenarnya hubungan Tuhan dan umatnya, hubungan umatnya dengan Tuhan harus intim, harmoni, setia dalam suka dan duka. Baik atau tidak baik keadaan kita, Tuhan adalah prioritas tempat kita menyerahkan hidup kita, tumpuan perasaan, tumpuan kehidupan kita dalam suka dan duka tentunya. Kemudian yang kedua, hidup yang selalu mencari Tuhan, ya, bergantung penuh kepada Allah. Seperti kita kemanapun kita melangkah, berjalan, kita tidak akan mencari ruang lain demi kenyamanan. Hanya suka Tuhan di saat-saat nyaman, atau justru di saat-saat nyaman kita lupa Tuhan. Baiknya dalam keadaan suka maupun duka, dalam sedih, dalam senang, dalam sakit maupun sehat, Tuhan adalah tempat kita bergantung. Ibarat suami dan istri, kita jangan berkhianat dengan pasangan kita dengan alasan apapun tentunya. Dan hubungan yang identik dengan cinta, kesetiaan, hubungan yang identik dengan keharmonisan, ya, kemesraan dengan Tuhan, ya, dalam arti bahwa kita akan berdoa menyembah hanya kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan hanya kepada Tuhan, dan memberi yang terbaik dari pikiran, perkata, dan perbuatan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, rupanya ini tidak kalah penting Bapak Ibu saudara-saudaraku. Terkadang kita perlu mengalami yang rasanya dihukum, ya, hanya demi kita teringat kembali akan kasih Allah yang panjang, lebar, luas, tak terhingga, dan tentu tidak pernah pudar bagi umatnya. Karena itu kita perlu membina relasi kita yang benar dengan Tuhan, dengan cara bagaimana kita hidup sebagai pribadi yang mengenal Allah, hidup selalu mencari Tuhan dan merenungi kehidupan kita, supaya dalam segala keadaan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Selebihnya biar Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan kiranya juga menyempurnakan kebenaran firman Tuhan saat ini bagi kita sekalian. Tuhan memberkati selalu kita menjadi orang-orang yang mengasihi dan cinta Tuhan, seperti Tuhan sudah mencintai kita tanpa syarat, dan bahkan kasihnya tidak pernah pudar sepanjang masa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami renungkan dan gumuli bersama. Kiranya kami boleh menjadi umat-Mu yang mengenal Engkau secara pribadi, yang mengenal Engkau sungguh-sungguh, yang mengetahui siapa Engkau selama ini dalam kehidupan kami, tidak meninggalkan Engkau saat kami senang, tidak meninggalkan Tuhan saat kami dalam keadaan makmur baik, dan tidak menyalahkan Tuhan saat-saat kami mengalami sakit, mengalami keterpurukan. Tetapi biarlah setiap hal yang kami alami dalam hidup kami menjadi perenungan bahwa Tuhan adalah Allah pribadi yang kami kenal, yang selama ini kami cari tempat kami bergantung dalam suka maupun duka. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu supaya senantiasa sehat dan selalu dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi umat-Mu yang taat, mengajarkan apa itu ketaatan, kesetiaan, pengenalan akan Tuhan, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi seluruh anggota rumah kami, suami, istri, anak-anak, dan bahkan saudara-saudara seisi rumah kami, boleh menjadi keluarga dan pribadi, dan bahkan umat-Mu yang setia mengenal dan mencari Engkau dalam segala keadaan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberi kita sukacita, Tuhan memelihara dan menyertai kita dalam segala keadaan. Shalom.